Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Abil, Hadir. Nisa, Hadir. Elsa. Hadir. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau memberikan sebuah gambar. Nah, kita sama-sama menelaah apa sih gambar ini. Nah, di sini ada gambar, yaitu berupa gambar CCTV. Nah, percaya nggak CCTV ini mampu mengawasi kita 24 jam? Nah, kalian percaya nggak kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang mengawasi? Kan percaya gak kalau kita tuh selalu siapa yang mengawasi kita? Allah. Ya benar, Allah yang mengawasi kita lewat malaikat Raqib dan Atid. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini itu yaitu yang pertama, menyebutkan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang beriman kepada malaikat. Yang ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perilaku atau perbuatan kita dalam keseharian kita. Yang kelima, mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Yang keenam, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat dan bisa mengambil hikmah dari beriman kepada malaikat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Jadi nanti kita akan membahas tentang memahami makna beriman kepada malaikat, nama-nama malaikat dan tugasnya, dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, ada yang tahu nggak pengertian iman kepada malaikat itu apa? Nah, pengertian iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah utusan Allah yang merupakan rukun iman yang kedua. Nah, ada yang tahu nggak hukum beriman kepada malaikat? Hukum beriman kepada malaikat ini hukumnya fardu ain. Nah, dalil yang menunjukkan hukum iman kepada malaikat ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 dan juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang perbedaan jin, malaikat, dan manusia. Jin dan malaikat ini sama-sama makhluk gaib. Sedangkan manusia adalah makhluk yang dapat dilihat oleh mata. Nah, jin diciptakan Allah dari api, sedangkan malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Sedangkan manusia diciptakan Allah dari tanah atau saripati tanah. Nah, jin ini adalah makhluk yang selalu membangkang perintah Allah, sedangkan malaikat makhluk yang selalu patuh kepada Allah. Nah, sedangkan manusia ada yang patuh dan ada yang membangkang segala perintah Allah. Oke, anak-anak ada yang tahu nggak berapa jumlah dari semua malaikat? Ada yang tahu? Nah, dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, jumlah malaikat itu ada 70.000. Sedangkan Allah tidak memberitahu secara rinci berapa jumlah malaikat. Nah, yang kita wajib ketahui ada 10. Nah, 10 nama malaikat ini wajib harus kalian ketahui. Siapa saja namanya dan apa saja tugasnya kita pelajari bersama-sama. Nah, malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki. Malaikat Israel mencabut nyawa. Israfil
meniup sangkakala. Jangan sampai ketukar ya antara malaikat Israil dan Israfil. Kalau Israil itu pencabut nyawa, Israfil itu peniup sangkakala. Nah, selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir menanya dalam kubur. Dan Raqib dan Atid. Kalau Raqib itu mencatat amal baik, kalau Atid mencatat amal buruk. Nah, selanjutnya malaikat Malik, yaitu menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, dari sini kita ambil hikmahnya dari pembelajaran mengimani malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan, dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian bentuk menjadi 4 kelompok. Nah, tugas dalam kelompok ini kalian mencari perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, setiap kelompok menuliskan sebanyak 4 perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, dan dalil yang menunjukkan menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai umat manusia atau sebagai umat muslim beriman kepada malaikat. Nah, masing-masing kelompok ini mencari dalil tersebut maksimal 2 dalil. Nah, selanjutnya untuk tugas individu, buka halaman 120. Nah, di situ ada uji yang A, uji kemampuan, itu kalian kerjakan masing-masing individu, dan minggu depan kalian kumpulkan. Dan untuk tugas diskusi ini, minggu depan kalian presentasikan. Setiap kelompok harus mempresentasikan hasilnya. Ibu harap kalian sudah mendapatkan hasilnya. Nah, jadi minggu depan tinggal kalian menjelaskan atau memaparkan apa saja yang kalian dapat. Nah, sebelum itu Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.